Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Iya, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Udah, Bu. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke transformasi geometri, yaitu rotasi pada motif batik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Ya, ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Aulia. Ya, Bu. Oke, apakah anak Ibu semuanya hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mari kita lihat persiapan kamu. Sudah mandi tadi pagi? Mandi dong, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, sudah berpamitan dengan ayah ibu? Sudah, Bu. Tadi diantar. Iya, ini penting ya, mau apapun kegiatan kita harus meminta restu kepada ayah dan ibu, supaya semuanya terberkati. Oke, nah minggu lalu sudah ibu umumkan untuk membawa perlengkapannya. Ini yang penting karena kita akan membuat proyek, sudah dibawa perlengkapan hari ini? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk semuanya bernyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Indonesia berbantu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan, gambar apakah ini? Gambar batik, Bu. Kue, Bu. Iya. Gambar batik. Ini gambar batik ya, Aulia, bukan gambar kue. Jadi, minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang konsepnya, konsep transformasi geometri, tentang rotasi, translasi, refleksi, dan dilatasi. Jadi, sekarang kita lihat ini menggunakan konsep transformasi geometri. Jadi, sudah ada yang pernah membuat batik cap ini? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi pada kegiatan ini kita akan menganalisis dan membandingkan rotasi dan komposisi transformasi geometri. Kemudian kita juga akan menghasilkan suatu produk dengan mendesain suatu alat peraga berupa taplak meja dengan menggunakan konsep transformasi geometri. Oke, untuk apa kita belajar itu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali motif batik yang menggunakan transformasi geometri. Contohnya nih, motif pada batik kawung. Dari Nih, mana ini ya, Bu? ini dia motif dari Jawa Tengah. Iya. Nanti kita cek lagi benar atau tidak. Ini motif dari pada umumnya. Ini motif dari Jawa. Jadi ini motif batik dari Jawa. Ini sering dibuat dalam bentuk pakaian, tas, apalagi kain sarung, kain jari. Jadi banyak motif-motif batik yang sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi selain pada tas juga, ini
ada pada pengubinan. Itu ya, ada pada pengubinan. Ada pada motif wallpaper dinding. Jadi kita perlu belajar ini supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya Bu aplikasinya. Iya. Jadi sebelumnya kan kalian di kelas 9 juga sudah pernah belajar tentang transformasi geometri. Jadi diingat kembali konsepnya supaya kita bisa membuat gambarnya nanti motifnya jadi lebih cantik dan teratur. Oke. Nah, ini tadi Aulia itu bukan kue, jadi ini diambil dari gambar tas, dari tas yang menggunakan motif batik. Ini adalah motif batik Papua. Jadi bukan hanya batik itu bukan hanya dari Jawa saja, daerah Jawa saja, ternyata di Papua juga ada batik. Nah, jadi ini batik Papua itu bermula saat Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP pada tahun 1985. Memang strukturnya dari daerah Jawa. Kemudian batik ini sama seperti batik Nusantara lainnya. Perbedaannya pada motif etniknya aja. Jadi orang Papua itu punya ciri khas khusus motif etniknya Papua yang kombinasinya dipadu dengan warna cerah. Oke ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Dari gambar ini, jenis transformasi geometri apa yang digunakan? Coba. Iya. Jadi tadi motif batik dasarnya seperti ini. Kemudian motif ini di rotasi 180 derajat, jadilah seperti ini. Jadi ke bawah dia ya. Kemudian hasilnya ini direfleksi lagi oleh sumbu vertikal. Nah, jadilah motifnya seperti ini. Jadi transformasi yang digunakan ada dua di sini, ada rotasi dan refleksi untuk menghasilkan satu motif batik yang seperti ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu. Iya, Dwita. Jadi nanti tugas kita buat batik kayak gini ya Bu? Nah, iya, kita bukan buat batik seperti itu, kita buat batik dengan pelepah pisang. Makanya Ibu suruh bawa kemarin peralatannya. Ya. Nah, Bu. jadi inilah tugas proyek kalian. Jadi kalian akan membuat suatu karya berupa taplak meja yang menggunakan konsep transformasi geometri rotasi dengan menggunakan pelepah pisang. Jadi ini, apa karya yang akan dibuat? Itu tadi pertanyaan Dwita ya. Ini, jadi kita akan membuat bentuk yang seperti ini. Oke, bentuk yang seperti ini di layar. Itu dari pelepah ya Bu ya? Iya, ini dia dibuat dari pelepah pisang. Jadi dia di sini ada konsep rotasinya. Ini. Nah, tidak harus seperti ini, boleh yang lain. Bu, Terserah, mau pilih, boleh ya. pakai refleksi sama translasi nggak Bu? Iya, jadi jenis transformasi geometrinya ini bebas ya, mau pakai apa yang. Nah, karena kita belajar rotasi hari ini, nah, Ibu anjurkan harus ada konsep rotasinya. Jadi iya. boleh dia pakai rotasi dengan translasi, boleh rotasi dengan refleksi, boleh rotasi dengan dilatasi, atau rotasi dengan rotasi. Paham ya? Rotasinya yang wajib ada ya Bu? Iya, rotasinya wajib ada. Oke, selanjutnya pada fase keduanya, nah, duduk bersama dengan kelompokmu. Kemarin kelompoknya sudah Ibu bagi yang beranggotakan 4 sampai 5 orang ya. Iya, masih ingat kelompoknya masing-masing? Masih Sudah Bu. Ibu bagi secara heterogen. Nah, kelompoknya itu Ibu bagi kemarin berdasarkan kemampuan agama, budaya, dan ciri khas masing-masing ya, gaya belajar masing-masing. Jadi, kelompoknya masih tetap sama, silakan membentuk kelompoknya nanti. Kemudian LKPD-nya telah dibagikan juga dan bahan ajarnya. Perhatikan langkah yang ada pada LKPD pada saat pengerjaan nanti. Kalau kalian kesulitan boleh ditanyakan atau boleh mencari dari sumber yang lain, bisa dari bahan ajaran edukasi atau dari internet. Selanjutnya, nah ini, Bu mau cek dulu. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah Bu. Iya, Sudah, minggu Bu. lalu sudah Ibu arahkan.
Iya, coba Udah, Bu. kelompok 1 mana bahan-bahannya? Iya, itu Bu, kainnya ini ya. kainnya, Bu. Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Bawa-bawa Oke. Sudah lengkap semuanya ya. ya, Bu. Udah, Bu. Karena kegiatan kita hari ini dijadwalkan akan selesai pada satu pertemuan ini, jadi tolong dibuat deskripsi kerja yang harus dilakukan setiap anggota kelompok supaya teratur dan selesai. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap hari ini gitu ya. Jadi Iya, Bu, dibuat siap. ya, dibuat kerjaannya siapa yang mau ini dan mau itu. Diperhatikan langkah kerjanya nanti ada pada LKPD. Oke ya. Oke, silakan lakukan bersama teman kelompoknya. Silakan dibuat karyanya. Oke, sambil membuat karya, Ibu putar musik ya. Bu, mau tanya, Bu. Iya. Bentar ya, Aulia, Ibu ke sana. Iya, Bu. Ini, Bu. Disenggol si Anton tadi. Jadi agak tergeser ini. Rotasinya gimana ya, Bu? Oke, gimana? Coba lihat kesalahannya bisa diperbaiki atau tidak. Kalau tidak ya bisa diulang kembali, tapi dilihat waktunya cukup atau tidak. Karena waktu kita untuk pengerjaan hanya 30 menit. Kalau saya ulang nggak apa-apa ya, Bu. Kelompok kami kebetulan bawa kainnya 3, Bu. Iya, tidak masalah kalau waktunya cukup. Diperhatikan juga waktunya, karena kita nanti akan ada kegiatan presentasi lagi. Iya, Anton, kok jangan lasa-lasa Anton. Iya ini, Bu, si Anton. Pindah kelompok aja lah kau. Iya, dibantu kawannya, jangan merusui Anton. Oke. Oke, sekarang Ibu mau ke kelompok Dwita. Sudah Ya, Bu. sampai mana ini yang dikerjakan Dwita? Ini, Bu, kami buat 2 macam bunga, Bu. Satu yang kecil-kecil, satu yang lebih besar, Bu. Oh, jadi ini mau buat bunga ya, tema yang dipilih ya? Iya, Bu. Ya. Buat bunga. Jadi sudah ditentukan jenis transformasi apa yang mau digunakan? Kami pakai rotasi sama rotasi lah, Bu. Kan bunga itu kelopaknya itu melingkar itu, Bu. Jadi kami pakai rotasi sama rotasi aja lah, Bu. Oh ya, rotasi sama rotasi ya. Itu juga bisa nanti jadi komposisi rotasi. Karena bunga itu kan nanti dianya jadi di pusat yang sama itu ya. Ya, itu bisa sekaligus nanti. Oke, kelompok 1 gimana? Mau buat apa kalian? Bu, kami mau bikin satu bunga yang besar, ada tangkainya, ada kelopaknya, ada daunnya semua, Bu. Jadi kami pakai ini rotasi, terus translasi, sama refleksi, Bu. Oh, banyak ya. Iya kan boleh kan, Bu? Nggak apa-apa kan, Bu? Iya, iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa lah dikerjakan. Nanti kalian juga perlu menganalisisnya di LKPD-nya. Oke, jadi Ibu arahkan bentar ke LKPD yang mana? Mau tanya, Bu. Iya, kelompok 2 ada apa? Kalau kami ganti masih boleh kan, Bu? Ini kayaknya enak nih tambah dilatasi 1, Bu. Boleh, boleh. Yang penting diperhatikan aja waktunya ya. Oh iya, Bu. Nanti kalau berubah lagi nggak apa-apa kan, Bu? Yang penting pas presentasi kan, Bu? Iya, yang penting presentasi. Oke, Bu. Jadi nanti di sini ada Ibu minta di LKPD itu suruh menganalisis transformasi yang kamu gunakan pada motif batik. Jadi ya nggak apa-apa, tadi bisa banyak sampai 3 ya, refleksi, translasi, dan rotasi. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dipertanggungjawabkan di LKPD-nya ya. Ini bentuk LKPD-nya. Oke. Oke, selanjutnya sudah selesai belum?
Sikit lagi, Bu. Bu, dikit lagi, Bu. Oke, kita tunggu pengerjaannya. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, kayaknya kelompok orang si Ilham ini main-main aja ini. Nanti kalau nggak siap orang tuh gimana, Bu? Ya, pokoknya akan ada penilaiannya nanti. Nanti Ibu akan gambarkan ada penilaian sikap ya pada saat inilah Ibu ambil bagaimana cara kalian mengerjakannya, Ibu amati. Kemudian ada penilaian tes tertulis dan penilaian presentasi serta LKPD-nya. Jadi dikerjakan baik-baik. Oke ya. Udah, Bu. Udah siap, Bu. Oke. Sekarang Cantik lah ini. ya, cantik ya. Sekarang kita masuk ke presentasi. Iya, siapa duluan mau presentasi nih? Bu, kelompok 1 dulu, Bu. Kelompok 1. Oke, mana udah dikumpulkan? Nah, Bu, ini, Bu. Ini hasil kami, ini LKPD-nya, Bu. Oh, ini yang gambar bunga ini ya? Iya, Bu. Oh, oke. Ini silakan dipresentasikan kelompok 1. Oke, Ya, waktunya masih banyak kita ya. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Di sini kelompok 1 ada saya, Aulia, ada Anton, ada Udin, ada Rika, sama ada Starla, Bu. Kami berlima. Tadi sebelum membuat ini kami berunding kira-kira mau buat apa. Nah, akhirnya kami ambil kesepakatan kami akan membuat bunga lengkap itu dengan kelopaknya, tangkainya, dan daunnya. Nah, untuk di tangkainya sendiri itu kami pakai translasi, dan untuk bunganya, untuk kelopaknya itu kami pakai konsep rotasi, sedangkan untuk daunnya itu kami memakai konsep refleksi. Nah, untuk di LKPD-nya, bisa diperhatikan ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Nih. Batang bunganya itu kami menggunakan konsep translasi, jadi setiap pelepah pisang digeser satu satuan ke atas dan tidak digeser secara horizontal, yang berarti matriks yang digunakan itu adalah 01. Gambar pelepah pisang yang kedua itu 01 ditambah dengan pelepah pisang yang pertama, begitu seterusnya hingga ke atas. Nah, untuk daunnya itu kami tadi menggunakan refleksi, yaitu pencerminan terhadap garis vertikal dan sumbu Y, yang berarti matriks yang digunakan itu adalah negatif 1, 0, 0, 1. Dan daun sebelah kanan itu negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan daun sebelah kiri, begitu. Nah, yang terakhir untuk kelopaknya tadi, itu kami menggunakan konsep rotasi dengan titik pusat 0, dengan sudut putar itu yang ada itu 50 dan ada yang 51 tadi kami ukur, Bu, karena kan tadi dia jumlah kelopaknya itu ada 7, jadi kami ukur pakai busur itu perpindahannya itu sebesar 50 sampai 51 derajat. Nah, kelopak bunga yang kedua itu dia pakai matriks cos theta 1 negatif sin theta 1, sin theta 1, cos theta 1 dikali dengan kelopak bunga yang pertama, begitu seterusnya. Nah, untuk komposisi yang kami gunakan pada bagian batang dan kelopak bunga, yaitu pada batang karena pelepah pisang yang terakhir atau yang paling atas itu didapat dari pergeseran pelepah pisang yang di bawah, kemudian yang di bawahnya lagi, begitu seterusnya. Jadi didapatlah matriksnya itu 0 tambah 0 tambah 0, 1 tambah 1 tambah 1 untuk pelepah pisang pertama. Nah, yang kedua, kelopak bunganya itu didapat dari rotasi bunga pertama sejauh 50 sampai 51 derajat, sehingga cos theta 1 ditambah theta 2 negatif sin theta 1 ditambah theta 2, sin theta 1 ditambah theta 2, kosinus theta 1 tambah theta 2 untuk kelopak bunga yang pertama, dan begitu seterusnya. Jadi ini tadi, Bu, karena memang masih ada sisa cat kami, Bu, nih itu kami buat tadi supaya keren kan, Bu. Bunga itu dia ada kupu-kupu yang mau hinggap, tapi itu kupu-kupunya nggak pakai konsep rotasi ya, kawan-kawan.
Yang pakai konsep rotasi tadi cuma bunganya. Sekian persentase dari kelompok 1, Bu. Oke, coba kita lihat lagi gambar dari kelompok 1. Ini kenapa ini batangnya nggak ada bentuk pelepah pisangnya nih? Ini macam apa Bu, ini? itulah tadi, Bu. Si Anton ini, Bu. Oh, jadi nggak bisa diperbaikin ya? Tadi waktunya nggak cukup kan, Bu. Kami mau coba buat, malah cuma sampai ke kelopaknya aja tadi, Bu. Nggak lengkap dia jadinya. Oke, nggak apa-apa, sudah bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok berapa ini? Ini karya kelompok mana ini yang ini? Kok kami, Bu? Oh ya, silakan. Jadi ini gambar kami, Bu. Tadi kami buat bunga, cuman kelopaknya nggak sebanyak kelompok 1, Bu. Itu cuma 4 kelopak dia kan, Bu. Ada bunga yang kecil, yang biru itu kecil, yang merah itu lebih besar. Terus kami kasih kayak daun-daunnya, Bu. Cuman daunnya nggak teratur gitu, Bu. Kayak model batik lah, Bu. Abstrak dia, pencar-pencar gitu, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Iya. Coba di LKPD-nya, mau Ibu lihat LKPD-nya. LKPD-nya ini, Bu. Bentar ya, Bu. Nah, ini, Bu. Jadinya kami tadi kan buat dilatasi, Bu, dari bunga biru dengan pusatnya bukan 0. Kami misalkan pusatnya A, B, Bu. Kemudian kan pelepah pisang kami itu ukurannya 2 kali lebih besar daripada yang pertama, Bu. Yang pertama itu kan yang biru lebih kecil, yang merah itu lebih besar, Bu. Jadinya nilai K-nya itu kami kali 2, Bu. Makanya jadinya kelopak bunga merah itu 2002 dikali kelopak bunga biru kurang A, kelopak biru kurang B tambah A, B. Kemudian, Bu, kelopak bunga pada bunga merah dan kelopak bunga biru itu menggunakan konsep rotasi, Bu. Sudut putarnya 90, Bu, jadinya kelopaknya ada 4. Jadi kelopak bunga kedua itu cos theta 1 min sin theta 1 sin theta 1 cos theta 1 kali kelopak bunga pertama. Begitu seterusnya, Bu, sampai dapat 4 kelopak bunga. Kemudian komposisi yang kami gunakan itu di bagian kelopak bunga, yaitu kelopak bunga ketiga didapat dari rotasi bunga pertama sejauh 90 derajat. Kemudian dilanjutkan lagi rotasi 90 derajat dari pusat 0. Jadinya kelopak bunga ketiga itu cos theta 1 tambah theta 2 min sin theta 1 tambah theta 2 sin theta 1 tambah theta 2 cos theta 1 tambah theta 2 kali kelopak bunga pertama. Begitu seterusnya, Bu, sampai dapat kelopak bunga yang keempat, Bu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Bu, mau tanya. Ya, silakan Aulia. Itu yang hijau-hijau apa sih kelompok 2? Ya, itu ya mirip-mirip kayak daun lah. Kalau udah gambar bunga kan harus ada daunnya hijau-hijau gitu. Cuman dia abstrak gitu, Aulia. Oh, iya. Model batik gitu. Kasih. Jadi baju juga ini yang kami buat ini. Iya, sebenarnya yang hijau-hijau ini juga bisa pakai konsep translasi. Itu ya, dia berpindah. Ukurannya kan sama ini tetap, cuman tempatnya aja yang berbeda. Itu bisa pakai konsep translasi. Oh iya, aku pikiran Bu. Jadi pada penilaian LKPD ini nanti yang Ibu nilai adalah bagian ketepatan kalian mengumpulkan, kemudian cara kalian menyajikan presentasinya hari ini, itu nanti masuk ke dalam bagian penilaian. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, Kelompok itu, Bu, mau maju, Bu. Kelompok 5. oh iya, kelompok 5 belum maju ya. Ya, silakan kelompok 5. Mana ini kelompok 5? Oke. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, semua kelompok udah maju? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian sudah menghasilkan suatu produk atau sebuah karya berupa taplak meja
Ya, walaupun beda-beda ya gambarnya, itu menunjukkan kreativitas kalian. Cara kalian menyajikannya itu juga berkaitan dengan critical thinking kalian. Ya, bagus-bagus ini Bu, lihat hasilnya. Oke ya. Selanjutnya coba kita lihat setelah diskusi kelompok dan presentasi, apa yang dapat kamu simpulkan? Apa mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Wita. Karena kami pakai rotasi, saya menyimpulkan bahwasannya rotasi itu dilakukan dengan cara memutar. Jadi dia punya titik pusat itu satu kan Bu. Kemudian pelepah pisang tadi kita putar Bu sejauh mana kita mau. Tapi dia hitungannya pakai derajat Bu berarti Bu. Jadinya kalau mau putar dia sebanyak 4 kali berarti dia masing-masing 90 derajat. Seperti itu Bu. Oke. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Ya, Bu, tadi kan kami banyak gitu kan, Bu, ngambilnya ada refleksi, ada translasi sama rotasi. Itu, Bu, komposisi transformasi itu transformasi majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan gitu, Bu. Jadi, antara satu transformasi dengan yang lain bisa digabungkan atau dikomposisikan gitu, Bu. Iya. Jadi benar ya yang dibilang Aulia. Jadi kalau ada transformasi yang dilakukan 2 atau lebih, itu bisa kita komposisikan atau kita bisa gabungkan, tapi ada syaratnya, yaitu itu bisa dilakukan kalau dia pusatnya sama dan ordo matriksnya sama. Jadi kalau dianya nggak sama gimana? Ya kita harus kita harus transformasi satu persatu secara berurutan. Misalnya nih, kayak translasi dan rotasi, itu tidak bisa digabungkan sekaligus. Kenapa? Karena translasi itu dianya ordo matriksnya cuma 2 kali 1. Kayak yang dibuat Aulia tadi kan 0 dan 1. Iya. Dia hanya bentuk satu kolom ke dalam matriks kolom. Sedangkan kalau dia rotasi, dianya ada 2 ordonya, 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Jadi kalau itu tidak bisa digabungkan, tapi kalau kayak kelopak bunganya si kelompok Dwita tadi, nah itu dia bisa digabungkan karena pusatnya sama-sama di 0,0 dan matriksnya karena sama-sama rotasi berarti sama. Oke, paham ya? Bu. Paham, Bu. Iya. Oke. Nah, untuk kegiatan penutup kita, menurut kalian, karya kelompok mana yang paling bagus? Di kelompok kami lah jelas, Bu. Bu, kelompok saya lah Bu. Kami lah. Mana mungkin kelompok yang lain? Iya. Semua bagus gitu ya? Iya, semua bagus. Nah, menurut Ibu yang paling bagus itu kelompoknya Aulia. Beri tepuk tangan untuk kelompok Aulia. Iya. Terima kasih. Walaupun tadi ada si Anton. Iya. Walaupun si Anton tadi lasak ya kan, masih sempatnya dibuat kembali, walaupun batang pohonnya, batang bunganya tadi nggak kelihatan motif-batiknya, iya, tapi dia sudah banyak menggunakan konsep transformasi geometri dalam pembuatannya. Oke, silakan diambil ya pemilik bintang hari ini tadi kelompok kelompok Aulia ya. Satu. Nah, diambil ini bintangnya, ada 5 orang kalian kan? Ya. Jadi bintang ini berguna untuk penambahan poin. Di setiap satu bintang dia menambah 5 poin. Ini bisa digunakan kapanpun kalau kalian mendapat nilai yang remedial atau apa, ini bisa Ibu tambahkan nilainya 5 poin gitu ya. Bintang saya udah 3, Bu, dari yang pertemuan kemarin, Bu. Iya, bagus. Itu simpan saja, kapan nanti bisa digunakan, boleh dikasihkan ke Ibu untuk penambahan nilainya. Oke ya. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan penilaian
soal evaluasi. Jadi sebelumnya kalian buat dulu, kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Udah, Bu. Tunggu Bu, bentar Bu. Udah Bu. Oke, sudah tempat masing-masing? Sudah Bu. Ya, ada soal evaluasi. Jadi tadi kan udah Ibu umumkan bahwa penilaian kita bukan hanya dari hasil produk kalian, tapi ada juga penilaian tes pengetahuannya. Ini ada soal evaluasi Ibu buat dengan menggunakan Google Form. Nah, Ibu sudah kirimkan ke grup WA belajar kita. Waktu pengerjaannya hanya 6 menit. Jadi, lebih dari 6 menit sudah tidak Ibu terima. Oke. Sebelumnya disimpan dulu buku-bukunya, jadi nggak boleh contek ya. Iya, sudah. Jawabnya di kan? Ada foto nggak bisa atau buka? ditulis Bu? Itu ada Ibu pilih, Ibu kasih pilihannya kan, ABCD. Ini soalnya berbentuk pilihan berganda ABCD. Nah, nanti untuk hasilnya kan sudah ada nanti langsung dari Google Form-nya. Kemudian, bukti bahwa kalian mengerjakan juga sudah ada. Nanti dari grup Google Classroom juga Ibu minta pendapatnya nanti ya, setelah kalian kerjakan. Ya Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu boleh pakai kalkulator. Nah, di sini nggak ada hitung-hitungan kalkulatornya ya. Coba Oh iya dicek Bu. dulu. Tunggu Bu, Oke. masih loading Bu. Bisa masuk ya semuanya ya? Tunggu Bu, saya masih loading. Sudah Bu. Oke, jadi bentuknya itu seperti soal psikotes. Tadi soal penilaiannya. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Ups. Oke, bentuk soalnya seperti ini. Nah, di sini juga ada konsep rotasinya, masalah sudut putarnya, kalian sendiri yang menentukan, jadi analisis sudah, cuman di situ tidak ada Ibu minta penjelasannya, nanti penjelasannya Ibu minta dari Google Classroom saja. Ya Bu. Oke, Ini bagaimana mulai sudah dikerjakan kan selesai? Bu? Bu, mau bertanya, Bu. Iya, Duwita. Nomor 2 itu maksudnya gimana, Bu? Saya bingung. Dua ya, tunggu ya. Nah, nomor 2 ini kan ada pasangan gambar yang memiliki, di sini ada kotak-kotak. Ini, dia hubungan lingkaran ini yang digunakan supaya menghasilkan jawaban harus sama hubungannya yang digunakan pada kotak-kotak ini. Kenapa ini lope-nya bisa berpindah ke sini, titiknya bisa berpindah ke sini, apa hubungan yang digunakan? Kalau yang lope itu kan menurut saya itu berputar dia, Bu, ya. 180 derajat ya kan, Bu? Tidak tahu, silakan diisikan sendiri. Oh, Ini iya, kan maksud saya gitu, Bu. evaluasi. Kalau dia yang lope-nya itu rotasi, berarti saya cari nanti yang lingkarannya yang pakai rotasi juga gitu, Bu, ya. Iya. Oh. Pokoknya hubungan yang digunakan pada ini samalah dia untuk menentukan jawaban yang yang ini, yang Iya, Bu, lingkaran ya, Bu, ini. Bu, ngerti. Ya. Bu, Anton nyontek, Bu. Anton, kerjakan sendiri Anton. Kau sudah merusui tadi, kawannya bekerja, kau tidak bekerja, cuma merusui saja. Sekarang juga menyontek, apalah mau Ibu buat nilai ini Anton?
Tunggu Bu, bentar lagi siap. Oke ya. Oke, waktu kita sudah habis. Silakan dikumpulkan. Sudah Bu. Oke, selanjutnya. Ya, sudah mengumpulkan semua ya? Sudah Bu. Oke, silakan refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau merefleksikan? Saya Bu. Ya, Aulia, silakan. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya belum pernah Bu buat bikin-bikin kayak gini Bu. Saya nggak ngerti, ternyata saya baru tahu. Saya baru tahu aja bentuk pelepah pisang kemarin waktu Ibu suruh belah. Ternyata ada bentuk kayak gitu, cantik kan Bu. Bisa rupanya dibikin ke dalam bentuk-bentuk bunga dan bentuk-bentuk yang lain. Kayak kelompok yang lain juga yang tadi ada bikin yang lain selain bentuk bunga. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu. Namun saya mungkin masih kurang pemahaman lagi untuk membuat model-model yang lain dari pelepah pisang tadi, atau ada contoh-contoh lain gitu yang bisa dibuat, yang bisa diaplikasikan ke rotasi, refleksi, sama translasi. Nanti akan saya cari Bu, supaya pengetahuan saya semakin bertambah lagi. Itu saja Bu. Ini untuk ini aktivitas mana yang sudah dan belum kamu kuasai? Itu tadi ya, menentukan temanya atau bentuk-bentuknya yang lain. Jadi, Iya Bu. bagaimana saranmu tentang proses pembelajaran berikutnya? Oh, saran saya Bu, kalau bisa kita bikin kayak gini aja terus Bu, enak Bu. Cuman kalau bisa saya nggak usah sekelompok sama Anton Bu, diganti aja. Oke, terima kasih Aulia untuk refleksi pembelajarannya. Iya, Jadi Bu. tidak semua materi atau materi pembelajaran matematika bisa dibuat ke bentuk PJBL atau menggunakan pelepah pisang ini ya. Jadi nggak bisa kita tiap hari belajar kayak gini terus, iya. Iya, Mungkin, Bu. oke. Nah, untuk kelompok yang untuk siswa lain yang belum memberikan refleksinya atau ada lagi yang memberikan refleksinya? Oke. Kalau tidak ada, bisa diisi ya di Google Form yang Ibu kirimkan melalui grup WA belajar kita. Silakan diisi, pertanyaannya sama, bentuknya seperti ini. Oke. Paham ya? Nah, minggu Ini Bu depan lagi dibuka. Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang barisan dan deret. Jadi materi transformasi geometri selesai pembahasannya sampai dengan pertemuan hari ini. Minggu depan kita sudah masuk topik baru, bab baru yaitu barisan dan deret. Silakan pelajari bukunya. Nah, minggu depan kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Jadi berawal dari masalah-masalah sehari-hari yang ada di kehidupan kita yang berkaitan dengan barisan dan deret. Oke ya. Oke, jadi pada hari ini kalian telah menghasilkan suatu karya atau suatu produk yang luar biasa, bisa berguna ya, bisa buat taplak meja di rumah, taplak meja di kelas, iya. Jadi itu apa? Karena kalian telah bertindak, kalian membuat suatu keajaiban. Jadi kita perlu bertindak agar terjadi keajaiban. Seperti kata filosofi ini, no action, nothing happen, take action, miracle happen. Jadi tidak bertindak, tidak terjadi sesuatu. Ketika bertindak, keajaiban terjadi. Nah, jadi oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita hari ini telah melakukan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya yang luar biasa, yang sangat berguna untuk kita. Oke, selanjutnya tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan, tadi Aulia yang memimpin ya. Iya, Bu. Ya. Oke, teman-teman. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut ajaran kepercayaan agama kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Senang sekali belajar hari ini. Kalian luar biasa. Sadari ternyata kalian juga punya ide-ide kreatif membuat pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke ya, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang, Bu. Oh, jangan lupa nanti tugasnya, tugas yang kemarin itu dikumpulkan dan tugas untuk hari ini juga dikumpulkan yang tadi LKPD dan apanya ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu.